Ketulusan tidak pernah mengharap balasan atau imbalan atas semua yang dilakukannya. Ketulusan tersebut muncul dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Selamat datang di Teater Film. Film dimulai seorang laki-laki pengantar galon, ia bernama Cholmin. Setelah beres mengantar galon, ia lalu pergi ke sebuah tempat. Ternyata ia akan menggantikan si kakek sebagai juru parkir. Ketika suatu malam, Cholmin didatangi oleh perempuan bernama Jonghwa. Jonghwa lalu memberikan makanan kepada Cholmin. Ia pun bingung dan hanya bisa terdiam. Cholmin mulai menyadari bahwa gadis itu ternyata buta. Saat Cholmin mulai bicara, gadis itu pun terkejut karena ternyata dia bukan si kakek yang sering ia kunjungi sambil menonton drama di televisi. Lalu Jonghwa minta maaf dan pergi. 했습니다. Karena kasihan, Cholmin pun menawarkan untuk menonton drama bersamanya. Setelah beres menonton, Cholmin pun pulang dan mencicipi masakan yang dibuat oleh Jonghwa. Pagi harinya, Jonghwa terlihat bekerja. Saat di kantor, ia disapa oleh atasannya. Sementara Cholmin terlihat mengunjungi tempat latihan tinju, lalu ia bersujud meminta maaf kepada mantan bosnya itu. Karena dulu Cholmin adalah seorang juara, namun saat di puncak karirnya, Cholmin tiba-tiba menghilang dari tinju, yang membuat bosnya kecewa dan marah. Malamnya, seperti biasa, Jonghwa mengunjungi Cholmin untuk menonton televisi bersama. 그냥 면티, 치마 신발은요? 신지 말고요, 은수요. 비슷한 거야. 저요? Saat sedang menonton, Jonghwa menyuruh Cholmin membuka jendela karena ia mencium bau yang tak sedap. Ternyata itu adalah sepatu bututnya Cholmin. Setelah menonton film, Cholmin pun langsung mencuci kakinya. Lalu Jonghwa berpamitan untuk pulang sambil memperkenalkan diri. 하정화. 이라면 손이 이렇게 돼요? Singkat cerita, terlihat Cholmin yang sedang bekerja sambil menunggu kedatangan Jonghwa. Kali ini ia terlihat bersih. Ia juga tak lupa menyiram tanaman dan membuka jendela agar ruangannya wangi. Terlihat juga sepatu yang dipakai Cholmin terlihat sangat bersih. Saat ia tertidur, ia mulai mendengar langkah kaki Jonghwa. Akhirnya ia pun datang. Jonghwa pun menanyakan kepada Cholmin apakah dia membeli sepatu baru. Lalu mereka pun mulai menonton drama bersama. 가지마. 왜? 그렇게 마음 아프면 가지 말까 더 잘 느낄 수 있고. Saat sudah selesai, Jonghwa pun pulang. Namun ia malah terjatuh. Cholmin pun langsung menolong Jonghwa dan mengantarkannya pulang. Saat dalam kereta, Jonghwa menanyakan nama kepada Cholmin. 마르셀리노. 네? 흑인이었어요? 장 마르셀리노요? Saat menuju rumahnya, Jonghwa terlihat capek dan ingin beristirahat. Namun, Cholmin malah menawarkan untuk menggendongnya. 어필래요? 후회하실 텐데. 괜찮아요. 어필요. Ternyata jalan menuju rumah Jonghwa melewati tangga dan menanjak dan membuat Cholmin kecapean. 힘드셨죠? Lalu Jonghwa pun meminta tolong karena saluran airnya di rumahnya mangpat. Setelah beres, Jonghwa berterima kasih dan memberikan tiket menonton konser sebagai tanda terima kasih karena Cholmin telah menggendongnya dan mengantarkannya pulang. 같이 가줄까요? Besok harinya, Jonghwa yang ingin terlihat cantik, saat kencan pertamanya, ia pun pergi ke salon. 그래요? 최강희 머리처럼. 안 돼! 그럼 알아서 해주세요. Akhirnya, Cholmin pun datang dan menjemput Jonghwa. Di situ, ia terlihat kaget dengan penampilan Jonghwa. Lalu mereka pun mulai menikmati kebersamaan dan larut dalam alunan musik dan lirik-lirik yang indah, membuat mereka pun semakin dekat. 얼굴이 어때요?
오는 여자애. Selepas itu, Jonghwa meminta Cholmin bercerita tentang hidupnya dan masa lalunya. Cholmin yang saat ini sedang berusaha melepaskan masa lalunya tersinggung dan menolak untuk bercerita. 왜 이래? 원래 그렇게 관심 많아? 오해할지도 몰라요, 무시당한 거. 지금 내 기분이 관심 없어요. Namun saat sampai di rumah, Jonghwa meminta maaf karena telah memaksa untuk bercerita. Namun Cholmin pun menceritakan masa lalunya yang kelam. Ia bercerita ia adalah seorang mantan petinju yang di masa mudanya kacau. Namun saat ini ia telah meninggalkan kebiasaan lamanya itu untuk hidup lebih baik. Setelah kejadian itu, hubungan mereka pun perlahan merenggang. 들어갈게요. Lalu terlihat Cholmin yang sedang ditawari untuk kembali berlatih tinju di tempat bosnya. Karena mereka masih melihat potensi dan kemampuan Cholmin yang di atas rata-rata. Lalu Cholmin pun menceritakan bahwa alasan Cholmin menghilang karena ia dipenjara. Pekerjaannya memukuli orang dan sebagai penagih hutang untuk rentenir. Singkat cerita, Cholmin mengunjungi seorang pria sakit dengan bekas luka bakar di tubuhnya. Lalu suster di situ memberikan hadiah kepada Cholmin. Saat di kantor, Jonghwa dipanggil oleh atasannya. Ternyata atasan Jonghwa selama ini diam-diam menyukainya. Saat pulang, tak seperti biasa, Jonghwa tidak mampir untuk menonton drama bersama Cholmin. Nampaknya saat itu hubungan mereka mulai renggang dan membuat Cholmin menyesal atas perkataannya dulu. Tak lama setelah itu, Jonghwa pun pulang. Di rumah, Jonghwa terkejut dengan kedatangan bosnya yang tiba-tiba. Lalu dia dilecehkan oleh atasannya. Untungnya, Cholmin datang menyelamatkan Jonghwa. 물어봐. 다음엔 너 죽인다. 괜찮아요? 아저씨. 그랬어요. 아저씨가 책임질 나 해고되면 나가려고 그래요. 살아야 되니까. Lalu Cholmin berkata ia akan bertanggung jawab atas hidupnya dan membiayai hidup Jonghwa ke depannya. 더 비참하게 만드는 거 나가주세요. Setelah kejadian itu, Cholmin selalu mengikuti Jonghwa kemanapun ia pergi, memastikan bahwa Jonghwa baik-baik saja. Setelah itu, Jonghwa pun datang kembali ke tempat kerja Cholmin dan memberitahu bahwa ia sudah berhenti kerja. Hati Jonghwa mulai membaik dan melupakan semua yang terjadi pada mereka. 다음 주말에 시간 되면 어디 가까운 데라도 데리고 가줄래요? 왜요? 대답이 없네. 언젠 책임지겠다더니. 그럴게요. Lalu besoknya Cholmin menjemput Jonghwa dan memberikan seekor anak anjing agar Jonghwa tidak kesepian. Dan kelak jika nanti anjing itu besar, ia akan menjaga Jonghwa. Anak anjing itu diberi nama Dingga. Kemudian mereka pergi ke sebuah danau. Di sana Cholmin berbicara, "Aku dibesarkan di suatu panti asuhan dekat danau ini. Tapi panti asuhan itu tenggelam dengan banjir. Danau inilah salah satu tempat untuk kembali." Tiba-tiba Jonghwa menyuruhnya untuk mencari batu. Jonghwa pun memberikan batu untuk Cholmin dan Cholmin pun memberikan batu untuk Jonghwa. Jonghwa berkata, "Aku akan menganggap batu ini sebagai dirimu yang akan selalu kubawa bersama. Jadi, anggaplah batu ini diriku dan bawalah bersamamu." Setelah itu, Cholmin berkata dan berjanji kepada dirinya untuk selalu menjaga Jonghwa dan membiayai semua kebutuhan Jonghwa. Lalu ia memutuskan kembali ke ring tinju agar ia mendapatkan uang untuk membiayai Jonghwa. Hari demi hari, Cholmin pun mulai giat berlatih kembali untuk mengembalikan kebugaran tubuhnya. Hari-harinya pun sekarang diisi dengan pertandingan tinju. Tiap harinya setelah pulang tinju, Jonghwa selalu memijatnya. 왜? 좀 보려고요. 그러면 제가 보이는 것 같아요. Kemudian Jonghwa mengajak pergi Cholmin ke tempat abu jenazah kedua orang tuanya. Lalu Jonghwa bercerita penyebab kematian kedua orang tuanya dan kenapa ia bisa buta. Scene flashback di mana diperlihatkan Jonghwa sedang mengendarai mobil bersama kedua orang tuanya.
Saat itu, pandangannya teralihkan kepada seorang yang jatuh terbakar dari atas gedung. Karena tidak fokus, Jonghwa tidak melihat bahwa di depannya ada truk. Lalu, kecelakaan pun tak terhindarkan, yang membuat kedua orang tuanya meninggal dan membuat Jonghwa mengalami kebutaan. Cholmin yang mendengar cerita Jonghwa pun terkejut. Ternyata seseorang yang jatuh dari gedung adalah seorang yang ia tagih hutangnya oleh Cholmin di masa lalu. Mendengar cerita itu, Cholmin menyesal dan merasa bersalah. Tak disangka, Jonghwa menjadi buta karena hal yang berhubungan dengan masa lalunya. Ternyata, masa lalu mereka saling berkaitan. Singkat cerita, Cholmin melihat rumah Jonghwa berantakan. Ternyata Jonghwa terjatuh menyenggol meja sehingga membuat tangannya terluka. Cholmin lalu dipanggil oleh seorang dokter. Dokter itu memberitahu bahwa kebutaan Jonghwa ternyata masih bisa diobati dengan cara operasi kornea mata. Namun operasi itu membutuhkan biaya yang sangat mahal dan juga harus menunggu adanya pendonor mata. Malam harinya dia mendatangi Taeshi dan berniat untuk meminjam uang. Namun ia malah diejek karena Cholmin adalah orang yang pernah mengalahkannya di pertandingan MMA dulu. Taeshi yang masih dendam, ia tidak memberikan pinjaman kepada Cholmin. Taeshi pun menyarankan untuk pergi ke Thailand dan mengikuti pertandingan ilegal di sana, yang dimana pertandingan di sana sangat brutal. Namun jika dia menang, ia akan mendapatkan hadiah yang besar. Besok harinya terlihat Cholmin sedang membujuk Jonghwa agar dia mau dioperasi. Namun Jonghwa tidak ingin melakukannya. Ia berkata, "Dari mana kita mendapatkan uang sebanyak itu?" Cholmin pun berbohong dan mengatakan ia mempunyai tabungan. Singkat cerita, Cholmin menemui bos mafia. Bos itu memperingatkan bahwa pertandingan di sana sangatlah berbahaya dan bahkan bisa saja nyawanya hilang. Ia juga menyuruhnya untuk mengganti identitasnya, karena bisa saja kerabat dan orang terdekatnya bisa terancam bahaya. Kemudian si bos itu memberikan uang dan HP kepada Cholmin. Esok harinya Cholmin mengantarkan Jonghwa ke ruang operasi. Saat di dalam, Jonghwa berkata, "Kau tidak akan pergi kan? Kau akan menunggu di sini kan? Aku ingin orang pertama yang aku lihat adalah dirimu." Cholmin pun berbohong dan menjawab, "Emangnya aku mau pergi kemana? Aku tak ada tempat lain untuk dituju." Namun dalam hati Cholmin sangat sedih karena sebenarnya ia akan mempertaruhkan nyawanya dan mungkin juga ia tidak akan kembali. Namun apapun yang terjadi, ia harus melakukannya agar Jonghwa bisa melihat indahnya dunia. Esoknya terlihat Cholmin yang akan segera berangkat. Ia juga berpesan kepada anjingnya Dingga, "Kau tahu kan apa yang harus kau lakukan? Kau harus melindunginya." Singkat cerita, Cholmin sudah sampai di Thailand dengan identitas barunya. Di Thailand, ia bernama Kim Hak Sun. Cholmin pun sampai di tempat pertandingan. Ternyata itu adalah tempat perjudian. Dan sampailah waktunya Cholmin untuk bertarung. Namun dengan tekad yang kuat demi kesembuhan Jonghwa, Cholmin pun berhasil mengalahkan lawannya tersebut. Saat Cholmin akan pulang, tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil dan terlihat juga orang-orang turun dari mobil itu lalu menusuk dan mengambil uang hasil pertandingan. Ternyata ia dikhianati oleh Taeshi. Singkat cerita, Jonghwa yang sudah selesai operasi, ia sudah kembali bisa melihat. Namun bukannya senang, ia malah bersedih dan menangis karena tidak ada kehadiran Cholmin di sana, orang pertama yang ingin ia lihat. Hari demi hari Jonghwa menunggu kedatangan Cholmin. Ia juga meminta polisi untuk mencari keberadaan Cholmin. Namun polisi bingung karena Jonghwa yang dulu tidak bisa melihat sulit menjelaskan ciri-ciri Cholmin. Beberapa tahun pun berlalu. Kini Jonghwa yang sudah sukses dan memiliki toko, dan ia juga sebagai sukarelawan untuk memijat pasien-pasien di rumah sakit. Jonghwa pun sampai di rumah sakit dan memijat si kakek. Mendengar suara Jonghwa, salah satu pasien pria di sana langsung menatap ke arah Jonghwa. Ternyata pria itu adalah Cholmin. Bukannya menyapa, Cholmin malah diam sambil menahan air matanya karena ia sadar jika dia tahu ia hanya akan membebani kehidupan Jonghwa, yang dimana keadaan Cholmin saat ini cacat. Saat Jonghwa menawari untuk memijatnya,
ia tidak menjawab satu kata pun, karena jika ia bicara, ia akan mengenali suaranya. Jonghwa mulai memijit Cholmin. Cholmin hanya bisa menahan air mata dan menggenggam batu pemberian Jonghwa di masa lalu. Saat Jonghwa memijat punggungnya, ia merasakan bahwa itu adalah Cholmin. Namun saat melihat papan nama pasien itu bernama Ging Hak Sun. 실 거예요. Beberapa hari kemudian, Cholmin sudah pulang dari rumah sakit. Ia mengunjungi toko milik Jonghwa. Di situ ia membeli bunga dan mengambil kura-kura miliknya. Lalu ia pun pergi. Namun saat di jalan, ia malah berpapasan dengan Jonghwa dan anjingnya Dingga. Di situ, Dingga menggonggong layaknya bertemu dengan pemiliknya. Jonghwa yang belum menyadari, ia pun menenangkan Dingga dan meminta maaf kepada Cholmin. Cholmin pun terlihat sedih dan menangis sambil pergi. Jonghwa kembali ke tokonya untuk mengambil dompet yang ketinggalan. Di sana ia heran, kura-kuranya sudah hilang dan tidak ada. Temannya berkata bahwa tadi ada seorang pria pincang membeli bunga dekat kura-kura itu. Dingga yang terus menggonggong seakan ingin mengejar Cholmin. Hal itu membuat Jonghwa sadar bahwa pria pincang itu adalah kekasihnya Cholmin. Saat di jalan, Jonghwa tiba-tiba ingat dengan sebuah danau yang dulu pernah ia kunjungi bersama Cholmin. Tanpa pikir panjang, Jonghwa pun menuju danau tersebut. Dan benar saja, Jonghwa melihat laki-laki pincang, lalu ia mendekatinya. Pun selesai dengan bahagia. Film ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan hal baik tanpa diketahui orang lain sangatlah mulia. Itulah sebuah ketulusan.